Om Swastiastu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Tridatu sing main-main. Oke teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian di era pandemi sekarang ini yang melanda negara kita khususnya. Jadi kami harapkan kalian semoga stay healthy ya. Dan juga jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang ada yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kalau tidak berkepentingan, jangan keluar rumah dan tetap di rumah aja. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Komang Boy Sutatmaja. Dan juga ada dua teman saya lagi, yaitu Iputu Aris Maesagiri dan Gusti Bagus Widya Pratama. Kami merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan ini merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berbasis agama Hindu di Bali Utara. Jadi kami sudah semester 2 dan mengampu program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, jadi kami membuat video pembelajaran ini dengan tema video pembelajaran tematik kelas 1 SD semester 1 dengan subtema 1, yaitu aku dan teman baru, untuk melengkapi tugas dari mata kuliah konsep dasar mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Ketut Ngurah Hardiawan MPD. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita masuk saja ke video pembelajarannya. Oke teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke video pembelajarannya. Nah, ini merupakan profil singkat dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Boy Sutatmaja, biasa dipanggil Mang, atau bisa juga dipanggil Bayu, atau juga bisa disatukan jadi Mang Bayu. Saya sendiri asalnya dari Tejakula. Nah, saya bertugas di video pembelajaran ini, pembuatan video pembelajaran ini bertugas sebagai pembawa materi. Next ada Iputu Aris Maesagiri. Nah, Iputu Aris Maesagiri ini biasa dipanggil dengan sebutan Aris, atau bisa dipanggil juga Gung. Aris ini bertugas sebagai penggali sumber materi untuk bisa dicantumkan di video pembelajaran ini. Nah, yang terakhir ada I Gusti Bagus Widya Pratama. Gusti Bagus ini biasa dipanggil dengan sebutan Anom. Cukup unik kan? Anom ini bukan berarti dia anoman ya, dia ini manusia. Nah, Anom sendiri ini berasal dari negara dan bertugas di video pembelajaran ini sebagai editor. Oke, next kita akan melihat tentang penjabaran materi yang akan kita bawakan tentang pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar semester 1, tema 1 tentang diriku dan dengan subtema aku dan teman baru. Yang pertama ada judul. Nah, judul ini sudah kalian ketahui, yaitu dengan subtema aku dan teman baru. Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikatornya. Yang ketiga ada pendamping pembelajaran 1, dan ada juga pendamping pembelajaran 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir ada latihan. Nah, kita next ke kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, di kompetensi dasar ini ada 2, yaitu yang pertama 3.9, mengenal kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan atau tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerahnya sendiri. Nah, misalnya kita mempelajari kosakata dan ungkapan perkenalan diri, kita dapat bisa dibantu oleh
bahasa daerah kita sendiri, karena kita sehari-hari pasti menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Nah, misalnya kita daerahnya Bali, kita pasti dominan menggunakan bahasa daerah sendiri untuk berinteraksi, misalnya seperti perkenalan diri dengan teman sebaya. Misalnya kalau kita formalitas di sekolah, kita pasti menggunakan bahasa Indonesia, atau kita berkenalan dengan misalnya seperti orang yang di atas kasta kita, misalnya seperti mangku, pasti kita akan menggunakan bahasa daerah kita sendiri dengan bahasa Bali halus. Next, ke kompetensi dasar 4.9. Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan atau tulisan. Nah, perkenalan diri ini bisa kita diri secara sederhana, misalnya dalam bentuk lisan. Kita bisa perkenalan diri bentuk lisan itu langsung berjabat tangan dengan orang yang ingin kita ajak kenalan. Next, kita ke indikatornya. Yang pertama ada dengan kompetensi dasar 3.9 dan indikatornya ada 3.9.1. Dengan menunjukkan kosakata yang ada dan mengungkapkan perkenalan diri secara lisan atau tulis dengan tepat. Next, indikator 4.9.1. Menggunakan kosakata dan ungkapan perkenalan diri secara lisan atau tulis dengan tepat. Nah, perbedaannya yang pertama itu adalah menunjukkan kosakata, dan yang kedua ada menggunakan kosakata. Kita yang pertama menunjukkan, kita secara teori kita menunjukkan. Nah, kalau kita sudah menggunakan kosakata, kita pasti langsung ke prakteknya kita menggunakan. Misalnya seperti perkenalan diri, misalnya langsung berjabat tangan dengan orang yang ingin kita ajak kenalan. Nah, jadi seperti itu. Next, kita ke pendamping pembelajaran 1. Di pendamping pembelajaran 1 ini ada 3 materi. Yang pertama ada mengucapkan salam saat keluar rumah. Nah, jadi kalian pasti setiap hari ingin berangkat ke sekolah atau keluar rumah misalnya, pasti mengucapkan salam kepada orang tua kalian, misalnya seperti ayah atau ibu kalian yang ada di rumah. Nah, jadi seperti di materi kali ini, hari ini adalah hari pertamaku masuk ke sekolah. Dengan ayah mengantarkanku ke sekolah, sebelum berangkat aku pamit kepada ibu. Aku juga mengucapkan salam sebelum keluar rumah. Jadi salam kalian seperti apa kepada ibu kalian saat keluar rumah? Nah, contohnya salam saya ketika keluar rumah dengan ibu saya. Bu, hari ini adalah hari pertamaku ke sekolah. Jadi doakan saya sendiri agar bisa menerima ilmu di sekolah supaya jadi anak yang berbakti kepada ibu dan juga kepada ibu guruku sendiri. Jadi aku izin mau ke sekolah ya Bu. Nah, kurang lebihnya seperti itu contoh dari mengucapkan salam saat keluar rumah atau khususnya ke sekolah. Next, kita ke materi yang kedua, masih ke pendamping pembelajaran 1. Materi yang kedua ada kosakata dalam ungkapan perkenalan diri. Seperti materi, setibanya kamu di sekolah, kamu bertemu dengan teman baru. Nah, kamu tentu senang mempunyai teman baru. Ayo kita berkenalan dengan teman baru. Jadi saya cantumkan cara-cara berkenalan yang baik dengan teman baru kita. Yang pertama, kalian harus mempunyai sikap tubuh yang baik, yaitu tubuh misalnya harus tegak dan
pandangan kalian harus melihat teman baru kalian. Jangan menggunakan pandangan yang sinis, tetapi menggunakan pandangan yang manis. Dan ada jabatlah tangan temanmu dengan menggunakan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri karena tangan kiri itu tidak sopan. Next, lalu kalian memberi salam dan sebutkan nama lengkapmu, nama panggilanmu, dan bisa kalian juga cantumkan ucapkan alamat tinggalmu, dan bisa kalian kalau mempunyai nomor HP misalnya, karena zaman sekarang sudah canggih, misalnya SD sudah membawa HP, jadi bisa kalian untuk mengobrol misalnya. Nah, jadi untuk prakteknya kita bisa praktekkan. Yang pertama ada tubuh tegak, dan yang kedua ada lihatlah wajah temanmu. Kita menggunakan pandangan yang manis ya. Dan ada jabat tangan dengan menggunakan tangan kanan. Misalnya jabat dia dengan menggunakan tangan kanan. Dan lalu, halo, nama saya Komang Bayu Sutarnaja, bisa dipanggil dengan Bayu, Mang, atau juga bisa dipanggil dengan Mang Bayu. Alamat saya, asal saya dari Desa Tejakula, dan nomor HP saya 081529 dan 175. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Next, kita ke materi yang ketiga dengan tetap pendamping pembelajaran 1. Nah, di materi yang ketiga ini membahas perbedaan warna suara manusia. Nah, setiap orang pasti memiliki suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda-beda dinamakan dengan warna suara. Tidak hanya manusia, hewan juga memiliki warna suara. Misalnya seperti singa, hong, dan seperti ayam kan berkokok, dia pasti mempunyai warna suara yang berbeda antara ayam dan singa. Nah, kita kembali ke manusia. Laki-laki dan perempuan pasti mempunyai suara yang berbeda. Laki-laki misalnya kalau sudah menginjak ke remaja, pasti dia memiliki suara yang gaung misalnya, seperti keras. Dan warna suara perempuan pasti dia kebanyakan yang istilah Balinya cengkreng dia. Next, kita ke pendamping pembelajaran 2 dengan materi 1, memperkenalkan diri dengan kosakata yang tepat. Keterampilan kinerja praktik mengingat nama teman. Nah, misalnya saya sendiri sebagai guru dan Astung Kareswahe, nanti saya terberkati oleh Sang Hyang Widi Wase dengan menakdirkan saya sebagai seorang guru. Misalnya saya sebagai seorang guru. Yang pertama, saya sendiri akan memanggil satu siswa ke depan. Misalnya saya memanggil anak yang berada duduk di depan. Misalnya seperti nama sebutan Kartono misalnya. Nah, saya menunjuk Kartono untuk ke depan kelas untuk memperkenalkan diri. Mulai dari nama lengkapnya, nama panggilannya, dan kalau bisa menyampaikan juga alamat tempat tinggalnya. Nah, yang ketiga, saya melakukan secara bergantian. Caranya, Kartono tadi dia ke depan kelas memperkenalkan diri. Dia berhak memilih satu siswa yang duduk untuk memperkenalkan dirinya. Misalnya seperti teman sebangkunya, misalnya Kartono, misalnya di sampingnya ada Beni. Dia berhak untuk menunjuk Beni untuk memperkenalkan diri ke depan. Nah, yang keempat, lakukan secara bergantian sampai semua mendapat gilirannya. Nah, jadi semuanya pasti akan mendapat giliran untuk memperkenalkan diri. Nah, seperti itu praktek keterampilan untuk mengingat nama teman-teman, untuk memperkenalkan diri juga dengan menggunakan kosakata yang tepat.
Oke, next kita ke pendamping pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 2 itu hanya satu materi, makanya kita langsung ke pendamping pembelajaran 3. Di pendamping pembelajaran 3, materi yang pertama ada mengenal huruf-huruf dalam kata temanmu. Nah, jadi kalian sudah mengenal nama teman dari teman sekelas kalian. Nah, nama dari teman-teman kalian pasti terdiri dari huruf-huruf. Nah, jadi huruf ini dapat dibagi menjadi 2. Ada huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O, E, dan ada huruf konsonan. Selain dari huruf A, I, U, E, O, E, ada B, C, D, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Nah, jadi ayo ucapkan huruf-huruf di samping seperti gambar di samping ini. Nah, jadi di gambar itu ada huruf-huruf yang terdiri dari A, B, C, D sampai Z. Nah, juga ada gambar ular yang berisi huruf juga. Nah, ular tersebut yang pertama ada huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jadi kita disuruh untuk menyambungkan huruf-huruf setelah huruf H. Jadi ada I, J, K, L, M, N sampai Z. Nah, jadi kalian bisa mengurutkan huruf-huruf yang ada dengan mengisi kolom-kolom dalam cacing tersebut. Nah, jadi itu prakteknya. Kita langsung next ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada membilang secara urut bilangan 1 sampai 10. Nah, seperti materi yang saya cantumkan, hari ini Dayu membawa bekal ke sekolah. Dayu membawa roti isi dan Dayu membawa 10 roti isi. Ayo, hitunglah banyak roti isi milik Dayu. Menghitung dilakukan dengan menyebutkan bilangan satu persatu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalnya dari 10 misalnya roti dari Dayu. Pasti menghitung sampai dengan 10 roti. Dari misalnya dari 1 roti, 2 roti, 3 roti, 4 roti, 5 roti, dan sampai 10 roti. Next ke pendamping pembelajaran 4. Dengan materi yang pertama menunjukkan huruf-huruf dalam kata. Nah, ini nyambung seperti materi yang tadi dari materi pendamping pembelajaran 3 dengan materi yang pertama. Nah, masih ingatkah kamu apa itu huruf konsonan? Nah, huruf konsonan ini adalah huruf selain dari A, I, U, E, O, dan E. Nah, perhatikan contoh berikut yang saya berikan. Misalnya seperti kata kancil. Nah, kata kancil ini terdiri atas dari 6 huruf, yaitu ada K, A, N, C, I, dan L. Nah, jadi kalian disuruh untuk menentukan mana huruf yang merupakan huruf vokal, mana yang merupakan huruf konsonan. Nah, jadi kalian bisa tentukan sendiri yang mana merupakan huruf vokal dan yang mana merupakan huruf konsonan. Nah, jadi untuk huruf vokal terdiri dari misalnya dari kata yang tadi, misalnya kata kancil, ada 2 huruf vokal yaitu A dan I, dan juga ada huruf konsonan ada 4. Yang pertama ada K, N, C, dan L. Nah, jadi seperti itu kita menentukan huruf vokal dan huruf konsonannya. Dan contoh yang kedua ada kata mawar. Nah, jadi kita menentukan juga, kita pasti sudah mahir dalam menentukan huruf-huruf dalam kata yang disediakan. Ada mawar, yaitu merupakan
ada 2 huruf vokal, yaitu A dan A, dan 3 huruf konsonan, ada M, W, dan R. Seperti video pembelajaran yang saya berikan. Jadi materi yang saya sampaikan cukup sampai sekian, dan saya sudah cantumkan ayo berlatih. Nah, sebagai latihan untuk kalian untuk lebih memahami materi yang saya berikan latihan kepada kalian. Misalnya yang nomor 1, sebutkan nama-nama keluarga kecil kamu di rumah, mulai dari ayah, ibu. Kalau mempunyai kakak bisa sebutkan nama kakak, kalau mempunyai adik juga bisa disebutkan nama adik. Yang soal yang kedua ada peragakanlah cara berkenalan dengan teman baru kalian bersama kedua orang tuamu atau keluargamu di rumah. Dan yang ketiga, peragakanlah cara berpamitan dan memberikan salam kepada orang tuamu saat hendak keluar rumah. Nah, jadi itu sebagai bahan revisi untuk nanti kalian, apakah kalian sudah mengerti atas materi yang sudah saya sampaikan. Dan kalau sudah kalian mengerti, pasti kalian bisa melatih diri kalian melalui soal yang sudah saya berikan dengan 3 buah jenis soal tersebut. Oke teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung video. Karena atas berkat ide sang video hasil video pembelajaran ini berjalan sesuai rencana yang sudah direncanakan oleh kelompok kami. Dan juga kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Nur Hardiawan. Dan juga kami tak lupa juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jadi kami doakan kalian semoga tetap sehat dan semoga pandemi ini segera berakhir di negara kita, khususnya dan negara yang lain pada umumnya. Nah, jadi saya meminta maaf kepada kalian kalau jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian, ataupun dalam segi tulisan di video pembelajaran ini kalau ada salah kata, kami minta maaf. Dan saya akhiri dengan semangat pagi, 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 pagi.